Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 akan mulai presentasi siang hari ini dengan materi sistem startup tepi divisi Everest pada keberatan. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 3 itu ada Anggel Tito Ardiansyah, ada Doni, saya sendiri, Eka Purnawasari, Fatimah Zahra, Fatira Nurul Wahidah, Grace Mary Setian, dan Nurul Fatimah. Adapun tabel konteks yang akan dibahas pada pertemuan kali ini itu ada 4. Yang pertama ada pendahuluan, divisi Everest, neuron, sistem saraf pada keberatan. Nah, untuk materi pendahuluan sistem saraf tepi, saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikutnya. Baik, jadi sebagai pendahuluan, pertama sistem saraf tepi ini terdiri atas saraf ranjang dan juga saraf spinal yang menghubungkan antara otak dan juga sumsum tulang belakang ke jaringan tepi. Jadi sumsum tulang belakang ataupun medula spinalis ini terdiri atas 30 pasang saraf spinal yang mengandung campuran saraf sensorik dan juga motorik. Di mana sistem saraf tepi ini terbagi menjadi sistem saraf somatik dan juga sistem saraf otomotif, di mana saraf-saraf tersebut mengandung saraf aferen dan juga eferen. Pada umumnya, saraf eferen ini terlibat dalam fungsi motorik seperti halnya kontraksi otot ataupun sekresi kelenjar. Sedangkan untuk saraf aferennya sendiri itu biasanya menghantarkan rangsangan sensorik dari kulit, selaput lendir dan juga struktur yang lebih dalam. Berikutnya. Nah, sistem saraf tepi ini meliputi semua jaringan saraf di luar dari sistem saraf pusat yang fungsinya itu untuk menerima rangkang, menghantarkan informasi sensorik dan juga membawa perintah motorik ke jaringan dan sistem perifer, di mana berkas aksan ataupun saraf ini membawa informasi sensorik dan perintah motorik. Nah, setiap berkas saraf itu berhubungan dengan pembuluh darah dan juga jaringan fiskal yang disebut sebagai saraf tepi, di mana nervus ataupun saraf yang keluar dari otak itu disebut sebagai saraf ranjang, sedangkan saraf spinal itu merupakan nervus ataupun saraf yang keluar dari medula spinalis. Untuk materi berikutnya saya kemudian kepada Baik, untuk materi divisi Everest saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Grace Mary Satian dan saya akan melanjutkan materi yaitu divisi Everest. Nah, jadi berikut ada pembagian sistem saraf. Nah, singkatnya sebelumnya kita sudah tahu bahwa sistem saraf itu terbagi jadi 2, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom itu dibagi lagi menjadi sistem saraf eferen dan sistem saraf aferen. Pada sistem saraf eferen itu dibagi menjadi sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik. Selanjutnya, nah, neuron motorik memiliki fungsi yaitu membawa perintah motorik ke otot dan kelenjar dan dibagi menjadi 2, ada sistem saraf motorik somatik dan sistem saraf motorik otonom. Nah, sistem saraf motorik somatik ini memiliki fungsi yaitu mengontrol kontraksi otot rangka secara volunteer atau sadar dan involunteer berupa respon yang sederhana dan otomatis atau gerakan kompleks yang di luar kesadaran atau refleks. Yang kedua ada sistem saraf motorik otonom, yaitu sistem saraf yang mengontrol kontraksi otomatis otot polos, otot jantung, dan sekresi kelenjar tanpa disadari. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada sistem saraf dalam sistem Everest dalam sistem saraf otonom terdiri dari 2. Yang pertama itu ada sistem saraf simpatik atau yang biasa dikenal dengan simpatik nervous yang menstimulasi, mengkoordinasi dan memobilisasi sumber-sumber energi dalam tubuh untuk
dan untuk menghadapi situasi yang menakutkan atau tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua itu ada saraf parasimpatik atau parasympathetic nervous yang menyimpan energi dalam tubuh dan bereaksi dalam menghadapi situasi yang menyenangkan. Kemudian untuk materinya neuron akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Baik, jadi materi selanjutnya yaitu mengenai neuron. Jadi di sini neuron itu merupakan unit fungsional dasar dari sistem saraf. Jadi jika kita lihat pada gambar, neuron ini terdiri dari 3 bagian, yaitu body cell, badan sel atau soma, perikarion, kemudian dendrit dan akson. Yang mana soma atau perikarion ini merupakan sitoplasma yang mengelilingi inti sel atau nukleus dari sel saraf, yang di dalamnya itu terdapat sitoskeleton dan organel-organel sel seperti mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma dan yang lain. Kemudian dendrit itu adalah bagian penerima input neuron yang berukuran pendek dan bercabang-cabang. Kemudian akson itu merupakan bagian yang menyampaikan impuls atau potensial aksi ya, ke neuron lain, otot dan kelenjar yang berukuran panjang dan berbentuk silinder tipis. Nah, jadi neuron itu diklasifikasi secara fungsional berdasarkan arah transmisi impulsnya, yaitu neuron sensorik atau aferen dan neuron motorik atau eferen. Di sini akan dibahas mengenai neuron motorik yaitu eferen. Itu menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor yang biasanya itu berbentuk multipolar dan membawa impuls keluar dari otak menuju ke tulang belakang, selanjutnya ke efektor atau target, dan sebagian besar itu untuk mengirim pesan agar terjadi kontraksi otot atau sekresi kelenjar. Selanjutnya, nah jadi jika kita lihat pada gambar, jalur saraf otonom eferen ini itu terdiri dari 2 rantai neuron antara sistem saraf pusat dan organ efektor. Jadi di sini eferen neuron itu pengantarannya dari badan sel kemudian melewati akson yang merupakan serabut eferen ke akson terminalis yang efektor organ efektornya itu meliputi otot dan kelenjar seperti yang telah dijelaskan juga sebelumnya. Selanjutnya, materi selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya itu mengenai sistem saraf pada vertebrata. Selanjutnya, nah, jadi otak pada vertebrata ini dikembangkan oleh akumulasi sel-sel saraf di ujung kabel saraf. Nah, mula-mula kumpulan sel saraf ini menyebar dan mengatur aktivitas refleks neuromotorik tulang belakang. Nah, sel-sel ini sebanding dengan formasi retikuler yang menempati batang otak vertebrata yang lebih tinggi. Jadi dengan demikian batang otak ini merupakan bagian tertua dari otak. Selanjutnya, nah jadi sistem saraf vertebrata memiliki 2 divisi utama. Yang pertama itu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada sistem saraf tepi yang pada manusia mencakup 12 pasang saraf kranial, kemudian ada 31 pasang saraf tulang belakang, dan sistem saraf otonom atau sistem saraf tak sadar. Nah, struktur anatomi seperti sistem saraf dijelaskan menurut posisinya. Pada hewan berkaki 4, permukaan atas atau punggung disebut dorsal dan permukaan bawah atau perut disebut dengan ventral. Nah, istilah anterior, kranial, sefalik, dan rostral mengacu pada ujung kepala tubuh, posterior, dan ekor ke ujung ekor. Nah, pada manusia, karena mereka begitu tegak, situasinya lebih rumit, di mana punggung menjadi setara dengan posterior dan perut sama dengan anterior. Kemudian kranial sering juga disebut dengan superior dan kaudal inferior. Nah, objek di dekat bidang tengah tubuh adalah medial dan yang lebih jauh adalah lateral. Kemudian ada proksimal yang mengacu pada struktur yang paling dekat dengan pusat sebagian besar struktur dan distal dari yang jauh darinya. Nah, dalam mengacu pada struktur lain, jika terletak di sisi tubuh yang sama, ini disebut dengan ipsilateral. Jika di sisi yang berlawanan, itu disebut juga dengan kontralateral. Slide selanjutnya. Nah, neuron ini sering berkumpul menjadi massa lokal. Dalam sistem saraf tepi, akumulasi ini disebut ganglia. Nah, dalam sistem saraf pusat, mereka disebut sebagai inti. Nah, bagian dari sistem saraf pusat ini
didominasi oleh neuron tak bermielin dan neuroglia yang disebut dengan materi abu-abu. Nah, daerah yang didominasi oleh neuron bermielin disebut juga dengan materi putih. Nah, saraf serabut eferen atau motorik membawa impuls menjauh dari sistem saraf pusat. Nah, selanjutnya itu mengenai sistem saraf pada Pisces. Nah, ikan mempunyai otak yang pendek, globus olfactorus, kemudian hemisfer cerebral dan diencephalon kecil, sedangkan globus opticus dan cerebellumnya besar. Ada 10 pasang saraf kranial pada Pisces. Kemudian korda saraf tertutup dengan lengkung neural sehingga mengakibatkan saraf spinal berpasangan pada tiap-tiap segmen tubuh. Nah, pada ikan berkurang menular yaitu 1 olfaktoris pada moncong dengan sel-sel yang sensitif terhadap substansi yang larut dalam air. Kuncup perasaan itu ada di sekitar mulut. Kemudian mata lebar mungkin hanya jelas untuk melihat dekat, tetapi dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang bergerak di atas permukaan air atau di darat di dekatnya. Kemudian telinga dalam dengan 3 saluran semi-sirkuler dan sebuah otolit untuk keseimbangan. Ikan tidak mempunyai telinga tengah, jadi tidak ada gendang telinga. Oleh sebab itu, vibrasi atau suara yang diterima oleh ikan akan diteruskan melalui kepala atau tubuh. Sekian dari saya berikan kepada pemateri berikutnya. Baik, saya Kasmandata akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sistem saraf amfibi. Nah, otaknya itu terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Ada 10 saraf kranial pada amfibi. Telinga dengan organ pendengar dan pasir lahan yang berupa 3 saluran sirkular, yaitu vertikal anterior, vertikal posterior, dan horizontal. Membran timpani yaitu bagian dalam telinga tengah, tetapi dari telinga luar membawa impuls-impuls ke volumella, yaitu tulang pipis dalam telinga tengah yang memancarkan impuls-impuls melalui sampai ke koklea. Dan selanjutnya, nah, materi berikutnya itu sistem saraf apes. Nah, bentuk otak dan bagian-bagian vital pada burung yaitu lobus olfactoriusnya kecil, cerebrum besar sekali, pada ventrocaudal cerebrum terletak cerebellum dan ventral lobus opticus. Lubang telinga nampak dari luar dengan meatus auditoris eksternal terus ke membran timpani atau gendang telinga. Telinga tengah dengan saluran-saluran semi sirkular terus ke koklea. Dari telinga tengah ada saluran eustachius menuju ke faring dan bermuara pada langit-langit bagian belakang. Hidung sebagai organ pembau dimulai dengan 2 lubang hidung yang berupa celah pada dorsal paru. Indra mencium pada burung kurang baik. Mata besar dengan pekten yaitu sebuah membran bervaskulasi dan berpigmen yang melekat pada makuk optik dan melanjut ke dalam humor vitreus. Saraf optik memasuki sklera mata di tempat yang disebut bingkai skleral. Mata dengan kelenjar air mata, penglihatan terhadap warna sangat tajam dan cepat berakomodasi pada berbagai jarak. Baik, selanjutnya. Nah, adapun sistem saraf reptil, yaitu pada lidahnya terdapat kuncup-kuncup perasa dan terdapat organ pembau pada rongga hidung. Mata dengan kelenjar air mata, telinganya seperti telinga vertebrata rendah. Saluran auditori eksternal tertutup kulit dengan membran timpani. Adapun telinga dalam dengan 3 saluran semi-sirkular untuk mendengar. Dari ruangan timpani ada saluran eustachius dan bermuara dalam faring di belakang hidung dalam. Nah, adapun yang terakhir yaitu sistem saraf pada mamalia, yaitu cerebrumnya besar jika dibandingkan dengan keseluruhan otak. Cerebellum juga besar dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah. Setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Mempunyai telinga luar, gelombang suara disalurkan melalui meatus auditori eksternal ke membran timpani. Telinga tengah mengandung 3 buah vesikel auditori, koklea agak berkelok, mata tidak mengandung pekten atau seperti yang terdapat pada burung. Dibanding dengan vertebrata yang lebih rendah, maka pada kelinci membran olfaktori lebih luas.
organ pembaunya lebih efektif karena membran olfaktori itu lebih luas. Oleh hal itu disebabkan karena papan-papan lubang dalam rongga hidung bergulung-gulung membentuk kurva. Baik, materi yang saya sampaikan sekian, dari sini saya kembalikan ke Mulia. Baik, mungkin itu materi terakhir dari presentasi kelompok 3. Jika ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam